Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Hadirin hadirat jamaah salat Isya tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selanjutnya salat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau semuanya. Sidang jamaah salat Isya tarawih dan witir yang dirahmati Allah, salah satu janji yang datangnya dari Allah bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yaitu Allah jadikan orang tersebut yang apabila puasanya benar sebagai orang yang bertakwa ataupun dia akan mendapatkan titel takwa. Ini sebagaimana ayat yang sudah sering kita dengar disampaikan oleh para dai. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita dipastikan menjadi orang-orang yang bertakwa apabila puasa yang kita jalankan hari ini sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam agama yang kita cintai ini. Dan orang takwa tentunya ada identitas ataupun ciri-ciri. Jadi tidak diakui apabila seseorang mengklaim dirinya sebagai orang yang bertakwa atau sebagai muttaqin apabila tidak ada ciri-ciri yang melekat pada orang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga sebagai tempat di mana Allah akan memberikan balasan kepada hamba-hambanya yang berbuat taat kepadanya sewaktu di dunia, yaitu hanya bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana ini kita dapatkan di dalam salah satu ayat di surat Ali Imran ayat 133, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfirah. Ini perintah yang datangnya dari Allah supaya kita bersegera menuju kepada keampunan. Jadi dengan kita qiyam Ramadan kita dapat keampunan insyaallah. Dengan puasa Ramadan kita dapat keampunan, dan juga dengan sholat 5 waktu yang kita kerjakan tiap hari dan malamnya juga mendapat keampunan. Artinya dengan kita taat maka keampunan itu pasti datang. Wa jannah, dan Allah juga memerintahkan kita untuk menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ardhuhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Jadi surga dijanjikan oleh Allah hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di ayat yang selanjutnya Allah memberikan cirinya, salah satu ini, walaupun ciri-ciri orang bertakwa itu banyak. Tapi di antara inilah yang akan kita bahas pada malam ini, yaitu ciri yang satu ini. Karena tidak cukup waktu kalau kita membahas ciri-ciri orang yang bertakwa yang jumlahnya sangatlah banyak. Di antaranya
Allah sendiri yang memberitahukan kepada kita, ini ciri-ciri muttaqin, orang-orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Mereka adalah orang-orang yang selalu berinfak, baik dalam keadaan dia lapang, dalam keadaan dia kaya, ataupun dalam keadaan dia sedang banyak harta yang dia miliki. Wad-dharra, dan juga pada saat orang tersebut berada dalam kesempitan, dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, namun disisihkan sebahagian apa yang Allah titipkan untuk dikeluarkan di jalan Allah. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi dalam berinfak, dalam bersedekah, kita tidak dituntut untuk menunggu kaya. Jadi selagi kita punya, walaupun sedikit yang kita punya, maka kita sisihkan yang sedikit tersebut untuk kita keluarkan di jalan Allah, dan Allah mencatat, dan Allah berjanji akan menggantikan dengan yang lebih banyak dan lebih baik. Dan ini disebutkan di dalam ayat yang lain, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu malam ataupun di waktu hari, sirra wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, atau dalam keadaan terang-terangan. Maka untuk orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala yang sudah Allah siapkan untuk yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak pernah ada rasa takut pada ketika menjalani kehidupan ini dan kehidupan setelah kehidupan ini, artinya kehidupan setelah kematian. Wala hum yahzanun, dan mereka pun tidak gundah. Ini ciri-ciri aulianya Allah. Dan apa saja yang kita keluarkan di jalan Allah pada hari ini, semuanya akan digantikan di sini dan di sana nanti. Jadi bukan hanya di akhirat saja, di dunia pun Allah akan memberikan gantian yang lebih baik. Walaupun tidak seperti jenis yang kita keluarkan, nggak mesti. Dan ini Allah sebutkan juga dalam ayat yang lain di surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apa yang kita infakkan hari ini untuk membantu keluarga kita yang fakir miskin, ada tetangga kita yang fakir miskin, ada anak yatim hari ini, orang-orang yang butuh uluran tangan kita, sedangkan Allah ada sedikitlah titipannya di tangan kita hari ini, maka kita ambil sebahagian kecil, sebahagian, enggak banyak, sebahagian kecil, apakah 1%, 2%, 10%, kemudian kita berikan kepada mereka-mereka yang butuh, lebih-lebih ini di bulan Ramadan. Fahuwa yukhlifuhu, Allah subhanahu wa ta'ala berjanji untuk memberikan gantiannya. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Apa kata Rasul yang datangnya dari Abi Hurairah? Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqa khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ini tiap hari. Jadi kata Rasulullah SAW, di tiap paginya, ini berlaku untuk semua hamba, karena setiap kita akan melewati hari mulai dari pagi sampai sore dan malam. Kemudian besoknya kita awali lagi dengan pagi, terus seperti ini. Jadi tiap paginya berlaku untuk setiap hambanya Allah. Ada 2 malaikat yang Allah turunkan ke bumi. Yang satu malaikat berdoa, apa doanya? Ini perintah dari Allah.
Ya Allah, Allahumma ati munfiqah khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalanmu khalafa, gantian, dengan yang lebih baik, lebih banyak, lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan dia. Jadi malaikat mendoakan orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah supaya digantikan dengan yang lain. Sedangkan orang-orang yang menahan apa yang sudah Allah titipkan kepada dia karena bakhil, karena kikir, apa doa malaikat yang satunya lagi? Allahumma a'ti mumsika talafa. Ya Allah, berikanlah kepada hamba-hamba, kepada manusia-manusia yang menahan harta bendanya, yang kemudian tidak mau menginfakkan di jalanmu. Apa? Talaf. Kehilangan, kerusakan, diambil keberkahannya minimalnya. Hartanya banyak, semakin dia bakil semakin kaya dia. Tetapi harta tersebut tidaklah berkah, tidak ada keberkahan yang dia miliki di dalam harta tersebut, sehingga penggunaannya tidak di jalan-jalan yang diridai oleh Allah. Ini musibah. Sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Apa yang kita keluarkan hari ini sebenarnya tidak itu tidak kurang. Bahkan Rasulullah mengatakan, manakasa malu abdin bisadaqatihi, tidak kuranglah harta seorang hamba dengan sebab dia bersedekah. Walaupun hitungan kita ya, matematik kita ya, memang kita punya duit umpama 1 juta, kemudian kita infak 100.000, jadi udah kurang memang 100.000. Pada hakikatnya yang 100.000 itulah milik kita, yang 900 ini belum tentu. Pas pada saat itu kita meninggal, yang 900 itu sudah jadi milik ahli waris, bukan lagi milik kita. Yang sudah kita infakkan jalan Allah 100.000, itulah milik kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan gandaan pahala yang sangat besar. Ini ada sebuah ayat juga di dalam surah Al-Baqarah, sebuah perumpamaan yang sangat indah yang Allah tampilkan kepada kita. Apa katanya? Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Di jalan Allah ini, bukan di tempat yang lain. Perumpamaan ataupun pentamsilan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah. Kamasali habbatin, seperti permisalan seseorang menanam 1 biji gandum, 1 butir biji gandum ataupun biji padi, habbah. Ambatat sab'a sanabila, kemudian biji padi tersebut tumbuh dengan 7 batang ataupun tangkainya ada 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam 1 tangkai tersebut keluar biji 100. 7 tangkai sama dengan 700. Modal tadi 1 biji. Penghasilan yang kita dapat dari infak yang kita keluarkan di jalan Allah dapatnya 700. Ini gandaan yang Allah berikan. Ini sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, kullu amali ibni adam yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila sab'amiyati dhifin. Tiap-tiap amal kebaikan termasuk sedekah yang kita lakukan hari ini, Allah Subhanahu wa taala menggandakan pahala 1/10 dari 10 sampai 700 ila sab'amiyati dhifin. Ini Rasulullah katakan sama seperti apa yang kita dapatkan tadi dalam Al-Qur'an. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala menggandakan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas rahmahnya, perbendaharaannya, lagi maha mengetahui apa yang kita infakkan hari ini. Maka selagi kesempatan itu masih Allah berikan kepada kita sebelum kita meninggal dunia, kita sisihkan. Gak banyak, sedikit saja. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Apakah 10% dari apa yang kita miliki, ataupun kita ambil 20% untuk kita santuni orang-orang
yang ada di sekitar kita yang mereka butuh, ataupun ada tempat-tempat ibadah yang sedang dibangun, kita ambil kemudian kita berikan. Itu sebenarnya tabungan untuk kita semua. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa yang kita infakkan hari ini, fali anfusikum, itu milik kita. Yang belum kita infakkan belum. Yang sudah kita keluarkan jalan Allah itu semuanya milik kita. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, ini sering terucap dari Bani Adam ataupun dari manusia. Apa yang sering diucap oleh manusia hari ini, apalagi mereka yang berlomba-lomba dalam kehidupan dunia ini? Mali, mali, ini hartaku, ini hartaku. Ini sering. Nah, ini rukoku, ini rumahku, ini mobilku, ini punyaku, dan seterusnya. Pertanyaannya, wahal laka min mali, sebenarnya yang milik kita itu yang mana? Yang harta kita sesungguhnya itu yang mana? Illa ma'akalta fa'afnaita, yang sudah kita makan jadi kotoran, itu milik kita. Au labista fa'ablaita, yang sudah kita pakai, pakaian yang kita pakai, kendaraan yang kita pakai, akhirnya hancur. Kalau pakaian mungkin jadi alas kaki dan seterusnya. Au tasaddaqta fa'abqaita, atau apa yang kita infakkan, yang kita sedekahkan jalan Allah, itulah milik kita. Itulah yang pada akhirat nanti akan datang, bukan di akhirat, di saat kita menghadapi sakaratul maut. Pahala sedekah itu datang untuk memudahkan kita menghadapi sakaratul maut. Pada saat kita berhadapan dengan munkar wa nakir, pahala sedekah kita datang untuk memberikan kemudahan dalam kita menjawab soal munkar wa nakir. Pada saat dibangkit pada hari akhirat, dan pada saat tersebut tidak ada naungan kecuali masing-masing berada di naungan amalnya, termasuk sedekah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Tiap-tiap manusia dia akan berada di bawah naungan sedekahnya. Kalau dia memang banyak bersedekah, banyak berinfak, dia akan dinaungi oleh pahala sedekahnya pada hari akhirat, hatta yufsala bainah, sehingga semua manusia selesai dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian orang tersebut masuk surga melalui pintu babus sedekah. Kalau seandainya kita di ibadah-ibadah yang lain kurang, kita ada sedikit harta yang Allah titipkan, maka perbanyakkan itu, sehingga kita menjadi ahlu sedekah nanti di akhirat kelak, bukan hanya di bulan Ramadan, dan setelah Ramadan juga kita dituntut untuk gemar dalam menginfakkan harta jalan Allah, karena itu salah satu ciri-ciri orang bertakwa. Dan dengan kita banyak berinfak, maka amalan-amalan yang lain pun akan mudah untuk kita dalam hal mengerjakannya. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.